Puji Tuhan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tema nasional kita yaitu bahwa Kristus bangkit, harapan masih ada. Tetapi saya memberi subtema buat kita pada malam hari ini karena tema itu akan saya bahas pada hari Minggu nanti. Dan Bapak Ibu rugi kalau tidak hadir pada hari Minggu. Jadi jangan kemana-mana karena Bapak Ibu akan ketinggalan berkatnya. Tema yang saya ambil pada malam hari ini yaitu jalan sengsara menuju kemuliaan. Yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Bisa ditampilkan? Saya baca firman Tuhan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tentu aneh pada malam hari ini kalau kita mendengar khotbah ini. Adakah di antara kita di dalam ruangan ini pernah berencana untuk sengsara? Ada? Kalau ada angkat tangan. Ada tidak? Tidak ada ya. Tidak ada orang berencana untuk susah Bapak Ibu. Nanti misalnya Bapak ini punya anak lalu dia berdoa, semoga anak saya susah dia masa yang akan datang. Tidak ada. Tidak ada orang berencana untuk sial dalam hidupnya. Tidak ada. Tidak ada orang berencana untuk gagal dalam hidupnya. Orang selalu berencana yang baik-baik. Bahkan orang kalau punya istri hamil, lalu dia sudah berpikir, saya cari nama-nama yang punya arti yang bagus. Dan kita tahu bahwa ada dalam Alkitab satu orang bernama Yabes, itu artinya penderitaan, kesusahan, kesulitan. Tetapi Yabes mengubah semuanya menjadi berkat di dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana jalan sengsara itu membawa kita kepada kemuliaan melalui teladan Kristus. Karena kita dalam ruangan ini tidak ada yang berencana untuk susah, karena saya diskusi dengan teman-teman, dengan Pak Gembala, semua punya sawit Bapak Ibu di sini. Ini artinya tidak ada yang mau susah Bapak Ibu. Betul? Amin. Tidak ada yang mau susah. Tidak ada yang masa tuanya mau melarat. Tidak ada. Oleh sebab itu semua berencana. Ada yang bikin sawit, ada kos-kosan, mungkin ada yang punya hotel, mungkin ada yang punya bisnis-bisnis lain. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bagus. Tetapi ada satu orang Bapak Ibu yang punya rencana, punya misi untuk menderita Bapak Ibu. Siapa dia? Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat perjalanan Yesus di dalam kehidupannya, dia sejak mengutuskan dirinya ke dalam dunia ini, dia sudah berencana untuk mati Bapak Ibu. Adakah orang yang sekonyol ini Bapak Ibu? Ya, orang yang seperti Yesus ini saya rasa nggak ada yang berencana untuk mati Bapak Ibu. Hanya Yesus yang punya rencana untuk mati, untuk menderita. Padahal orang Yahudi pada waktu itu berharap bahwa kehadiran Yesus itu menjadi raja bagi mereka. Mereka berharap dia menjadi pemimpin buat mereka. Tetapi apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi pada waktu itu keliru Bapak Ibu. Mereka menghadapi kenyataan bahwa Yesus justru datang untuk mengalami kesengsaraan, mengalami kesusahan, bahkan kematian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam perjalanan Yesus, ini hanya orang ini saja. Kenapa saya bilang orang? Karena dia sudah jadi manusia Bapak Ibu. Hanya dia saja yang punya rencana untuk mati muda Bapak Ibu. Untuk meninggal muda.
Nah Bapak Ibu, tetapi disinilah kuncinya. Karya keselamatan itu terwujud melalui kematian Yesus. Karya keselamatan Kristus akan menuju akhir, di mana Dia akan menyerahkan tubuhnya untuk mengalami penderitaan dan kematian melalui jalan salib. Rupanya, menurut Tuhan, tidak ada jalan lain untuk manusia ini diselamatkan. Tidak ada satupun jalan yang bisa menolong manusia berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Hanya satu jalan, jalan salib, jalan penderitaan. Orang bilang banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju surga itu cuma satu Bapak Ibu. Kalau kota Roma itu bisa lewat laut, bisa lewat darat, bisa lewat udara. Tapi jalan menuju surga itu cuma satu, yaitu Kristus. Penyaliban ini Yesus rela lakukan agar manusia berdosa bebas dari hukuman Allah. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga jalan salib diambil sebagai satu-satunya cara agar manusia bisa diselamatkan. Saudara, kalau ke ladang itu kan mungkin banyak jalannya. Ada jalan tikus, ada jalan pintas, ada jalan terbang. Kalau Pak Gembala katanya pembalap Bapak Ibu, suka bawa motor cepat-cepat. Oh, ini saya baru dengar bahwa beliau ini rupanya pensiunan balap. Kami cerita-cerita kemarin katanya Pak Gembala ini paling cepat kalau bawa motor. Debunya saja yang kelihatan, orangnya sudah enggak ada. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi jalan menuju surga itu cuma satu Bapak Ibu, yaitu di dalam Kristus. Kristus menderita bukan karena kejahatannya. Banyak kita menderita itu karena ulah kita sendiri, perbuatan kita sendiri, tingkah laku kita sendiri, tetapi Yesus menderita itu karena Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ia memberikan teladan kesabaran tanpa batas dan menyerahkan keadilan mutlak kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama malam hari ini. Sebenarnya Yesus ini panggilannya untuk apa? Untuk apa Dia datang ke dunia ini? Karena saya bilang di awal tadi bahwa Yesus datang untuk mati muda, meninggal muda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pikir ini Pak Dedi ini sesat ini, kenapa bilang Tuhan Yesus berencana untuk mati muda? Coba Bapak Ibu baca dalam Alkitab, memang begitu kenyataannya. Dia sudah merencanakan umur 33 tahun itu selesai di muka bumi ini. Tidak ada dia berpikir bahwa sampai 70 tahun, 80 tahun. Apa yang menjadi panggilan bagi Yesus waktu Dia siap untuk menghadapi penderitaan? Panggilan utama, Petrus menegaskan bahwa orang percaya dipanggil bukan hanya untuk hidup nyaman, tetapi juga untuk hidup menderita mengikuti jejak Kristus. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa Yesus itu datang itu untuk mengalami penderitaan. Lalu Petrus menulis dalam suratnya lagi bahwa orang percaya harus seperti itu. Ada yang mau di tempat ini? Mau disalib? Saya rasa tidak ada yang mau disalib ya. Kalau bisa kita yang salibkan orang, betul? Apalagi orang Dayak itu disinggung sedikit mandau, ya kan? Nah, tidak ada yang mau menderita Bapak Ibu. Tetapi Petrus bilang bahwa ini panggilan orang percaya untuk meneladani atau mengikuti jejak Kristus. Saudara, setelah saya renung-renungkan, waktu kita jadi orang Kristen ini memang menderita Bapak Ibu. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, macam-macam enggak bolehnya. Ada yang masih merokok di tempat ini? Itu kalau jadi orang Kristen menderita itu. Apalagi bergabung dengan pendeta-pendeta, enggak ada yang merokok. Ada yang mau merokok, enggak bisa tahan, paksa pergi kabur. Pak, izin dulu, buang ludah di luar padahal merokok. Ya. Artinya jadi orang Kristen itu menderita. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Hanya makan babi aja belum enggak dilarang itu. Kalau dilarang itu menderita lagi itu. Ya. Jadi panggilan kita itu untuk menderita mengikuti jejak Kristus. Lalu teladan Kristus. Yesus Kristus Sang Mesias telah menderita dan meninggalkan jejak atau teladan agar kita mengikuti jejaknya. Penderitaan karena berbuat baik adalah kemuliaan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini paradoksnya. Bagaimana caranya penderitaan ini bisa menjadi kemuliaan bagi kehidupan Kristus dan juga bagi kehidupan kita. Ini bertentangan sekali.
Tetapi inilah ajaran Kristus buat kita, bahwa kita harus siap menderita karena nama Yesus. Saudara-saudara mungkin di tempat ini belum pernah mengalami gereja Bapak Ibu disegel orang, ya, tidak pernah mengalami. Kami di Kalsel beberapa waktu yang lalu mengalami kejadian ini Bapak Ibu. Saya waktu itu sedang berada di luar kota. Tiba-tiba Pak Ketua Daerah telepon, Pak Ketua Wilayah ada di mana? Saya bilang saya ada di luar kota ini. Dia bilang bisa pulang. Saya bilang kenapa suruh saya pulang? Saya bilang gitu. Gawat Pak, gereja kita, gereja GKI Grisim Banjarbaru disegel orang. Kok bisa? Saya bilang disegel. Iya Pak, datang 5 ustadz masuk gereja dan mereka berkata gereja ini tidak layak dipakai sembahyang karena tidak punya izin yang resmi dari pemerintah. Lalu mereka lihat Injil 4 berganda karena ada salibnya, ini buktinya bahwa rumah dipakai jadi tempat ibadah. Jadi mereka suruh turun, dan Pak Gembala mungkin rasa takut, dia turunkan sendiri Bapak Ibu. Jadi bukan orang yang kasih turun, dia turunkan sendiri. Saya belum tahu ceritanya waktu itu bahwa dia yang turunkan. Saya bilang besok saya pulang. Singkat cerita saya pulang dan saya panggil pengurus daerah 2, daerah Kalsel. Kami mengadakan rapat. Bagaimana solusinya? Tiba pada kesimpulan kami Bapak Ibu. Kami berinisiatif memunculkan Dayak Bapak Ibu. Nah, ini ketua wilayah ngajak orang ribut, ya kan? Kami memunculkan Dayak. Saya telepon teman di Batu Licin, Pak ada baju Dayak tidak? Oh banyak Pak. Besok datang saya bilang turun, bawa ke sini, kita pakai semua itu. Besoknya betul dia bawa mobil, dia bawa baju Dayak, dia bawa mandau begitu banyak dalam mobilnya. Dia bawa pinang Bapak Ibu. Saya bilang untuk apa pinang ini? Nah itu ciri khas Dayak katanya, jadi ada merah-merahnya di bibir. Oh begitukah saya bilang, iya kami Dayak Kaltim begitu katanya, makan pinang. Jadi kami itu makan pinang dulu Bapak Ibu, berangkat ke Banjarbaru. Yang ada kami itu mabuk pinang Pak. Jadi kalau kami diajak perang sama orang itu kalah kemungkinan. Karena kami mabuk pinang, enggak tahan makan pinang. Saya bilang ini diajak ribut ini enggak bisa kuat ini kalau begini. Akhirnya kami sampai di Banjarbaru, kami lihat ada kawan-kawan dari Kalbar, tentara yang ada di Rindam, mereka juga datang 6 orang. Saya bilang kita cari ustadznya. Kami tanya Pak RT, Pak maaf Pak, saya enggak tahu mereka datang dari mana katanya. Jadi teman saya satu datang, dia datangi rumah orang, dia pakai topi Dayak, pakai mandau, celana ditarik ke atas, sudah primitif sekali dia. Padahal dia pendeta Bapak Ibu. Jadi orang itu ketakutan melihat kami. Cuma kami tidak bilang bahwa kami pendeta. Akhirnya malam itu ada yang memutuskan tidur di gereja. Termasuk kawan-kawan dari Kalbar yang tentara, mereka tidur di gereja mengawal Pak Pendeta. Karena pendeta kita kebetulan orang Dayak Kalbar, Dayak Iban, mamanya dan bapaknya orang Dayak Mayan. Teman-teman bilang, masa sih orang Dayak ditindas di tanahnya sendiri? Nah itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tidak cocok Bapak Ibu kalau kita sebagai orang percaya. Setelah saya renung-renungkan, ini perbuatan aneh saya bilang. Kok bisa pendeta ini berbuat seperti ini? Bapak Ibu, kalau Kristus lihat, sedih dia lihat kami waktu itu. Kenapa anggota saya ini kok begini modelnya? Tetapi itulah Bapak Ibu yang terjadi. Kami melakukan itu waktu itu. Setelah beberapa waktu kemudian saya merenungkan, ini tidak ada sama sekali mengandalkan Tuhannya Bapak Ibu. Ini semua egonya muncul semua. Dan itu pede Bapak Ibu. Sebagai orang Dayak percaya diri bahwa itu menang, padahal belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu kami menang kalau orang keroyok kami waktu itu. Karena kami sedikit. Dan kami pada keesokan harinya kami rapat dengan aparat, ada orang Kesra, ada Polres di situ hadir. Itu kesempatan Bapak Ibu pendeta marahin Kapolres, marahin orang Intel, marahin orang Kesra. Kalian ini aparat ndak becus ini mengurus sampai ada kejadian seperti ini. Negara sudah menjamin, itu kesempatan Bapak Ibu marah-marahin aparat.
Tapi setelah saya renung-renungkan itu juga nggak bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kristus itu dipanggil, dia tidak pernah melakukan pembalasan. Justru dia mengatakan, untuk inilah saya datang ke dalam dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu. Sejak dari lahir Yesus tidak pernah hidup mewah, tidak pernah hidup berkelimpahan. Justru dia hidup dalam kesusahan, lari sana sini, bahkan sampai dia dewasa. Dia akhirnya direncanakan untuk dibunuh oleh orang sebangsanya sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, karakter Kristus waktu dia menghadapi penderitaan. Yang pertama itu dia tidak berdosa waktu dia mengalami yang namanya pergumulan itu. Lihat waktu dia di Taman Getsemani, waktu datang kepala pasukan untuk menangkap dia, Petrus menghunus pedangnya dan menimpas telinga dari salah satu tentara itu dan putus. Tapi Yesus mengambil telinga itu kembali dan memasangnya. Petrus itu sama seperti kami waktu di Banjarmasin itu. Dia hamba Tuhan, dia ikut Yesus, dia berguru dengan Yesus, tapi karakternya tidak berubah. Ya, dia tidak berubah. Dan Petrus pada waktu itu berbuat dosa waktu menghadapi pergumulan itu. Padahal Yesus bilang, kalau hari ini juga saya mau kalahkan mereka itu gampang. Saya panggil pasukan malaikat, selesai. Tetapi tujuan saya, misi saya bukan itu. Lalu sikapnya terhadap penghinaan. Waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas cacian dan makian. Ketika dia menderita fisik, dia tidak mengancam para penyiksanya. Dia diam saja. Ini karakter yang luar biasa Bapak Ibu. Coba kalau kita ya, adakah di sini yang begitu? Kalau ada orang aneh-aneh ke gereja kita, mana mandau saya? Itu mandau waktu Madura dulu masih ada. Nah, itu bahaya Bapak Ibu kalau ada jemaat Tuhan masih simpan mandau yang potong orang zaman dulu. Itu harus bertobat Bapak Ibu. Karena Yesus datang bukan seperti itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia percaya pada penghakiman Allah. Bahwa pembalasan bukan hak kita, itu hak Tuhan. Amin. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, kita ini jangankan diserang gereja kita. Kita baru dibicarakan orang, wih kurang ajar dia ini. Dia menginjak harga diri saya. Bapak Ibu, lihat Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dia tidak pernah merasa terinjak harga dirinya untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Dia tidak pernah merasa terhina waktu dia menyelamatkan kita melalui penderitaannya. Tapi coba kita yang murid-muridnya ini merasa terhina sekali. Gelar satu aja nggak disebut udah marah ya. Ada saya pernah ditegur Bapak Ibu, saya sambutan. Bukan ditegur sih, diingatkan. Pak maaf Pak, satu gelar saya tadi Bapak lupa sebutnya. Kaget saya. Saya kan nggak hafal semua gelar beliau. Terlalu banyak gelarnya. Jadi dia bilang pas saya duduk, maaf Pak, koreksi. Kenapa Pak? Satu Pak gelar saya Bapak lupa sebut tadi. Saya pikir dalam hati saya, kok dia begitu ingat gelarnya yang ketinggalan itu. Tetapi Yesus tidak demikian Bapak Ibu, ini karakter yang luar biasa. Itu sebabnya kesengsaraan Kristus itu membawa dia kepada kemuliaan. Amin. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Kadang-kadang kalau kita menderita itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jangankan menderita yang berat ini, hujan aja kita mengeluh ya. Baru hujan sedikit, Pak Pendeta bisa izin kah? Ini hujan Pak, tidak ada jas hujan, lupa beli. Adakah begitu Pak Gembala di sini? Saya rasa tidak ada ya. Kalau ada paksa Pak Gembala sebut, itu bajunya warna oranye, supaya kita doakan. Adakah jemaat di sini yang berkata bahwa kalau hujan izin Pak Pendeta? Saya rasa tidak ada ya, malam ini hadir semua, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita sebagai orang percaya ini, kita sangat gengsian, egois, dan juga berkepala besar Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak dihargai orang sedikit, tidak disuruh duduk di depan, udah tersinggung. Pergi keluar gereja, maaf Pak, saya tidak mau ibadah lagi, saya tidak duduk di depan. Padahal saya yang paling berjasa buat gereja itu.
Kenapa saya tidak disuruh duduk di depan? Itu sering terjadi Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu berada di pos PI yang tidak ada kursinya? Mau duduk di depan di mana? Semua orang melingkar Bapak Ibu. Ini Pak Gembala sering ke pos-pos, mau duduk di depan, mau kasih penghargaan bagaimana, tidak ada kursinya. Jadi kita sebagai orang percaya itu sering seperti itu. Kita tidak meneladani Kristus. Dia satu-satunya orang yang punya misi untuk menderita itu. Tetapi itu justru membawa dia kepada kemuliaan Allah. Yang berikutnya, apa yang menjadi tujuan dari penderitaan Kristus? Ini jelas tujuan dia, penebusan. Yesus memikul dosa pribadi kita. Dia memikul dosa seluruh umat manusia. Ini yang menjadi tujuan dia. Sehingga dia bercita-cita untuk disalibkan Bapak Ibu. Berencana, punya misi untuk mati. Karena tujuan dia jelas, penebusan. Karena tanpa penebusan kita tidak bisa diselamatkan. Tanpa penebusan Bapak Ibu tidak bisa diselamatkan. Karena Alkitab mencatat tidak ada satupun darah binatang yang bisa menyucikan orang itu 100%. Karena darah binatang itu sifatnya sementara. Tetapi darah Yesus itu menyucikan kita selama-lamanya. Amin. Darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau darah binatang Bapak Ibu, hari ini saya bohong, saya potong, kalau saya miskin, saya potong burung tekukur, saya sucikan darah saya oleh imam. Besok lagi saya bohong lagi, habis tuh burung tekukur Bapak Ibu. Bayangkan kalau 100 hari saya 1 bulan, 100 kali 1 bulan saya bikin pelanggaran, itu siapa yang jual burung tekukur itu? Apalagi potong domba, tidak mampu saya beli. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ada satupun darah binatang yang bisa menyucikan kita, hanya oleh darah Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang, saya sendiri yang harus datang untuk menyelamatkan umat saya. Lalu yang kedua, dia hidup untuk kebenaran. Tujuan pengorbanannya agar manusia yang dulunya diperbudak dosa dapat mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Ini tujuannya. Yesus rela menderita supaya membawa kita dari kegelapan itu menuju terangnya yang ajaib dan hidup di dalam kebenaran. Kita ini dulu kan orang Dayak ini kan orang yang tidak kenal Tuhan. Saya mau kesaksian tentang hidup saya waktu saya masih kecil. Saya dilahirkan dari keluarga Kaharingan Bapak Ibu. Dan kami tinggal di berbatasan dengan Kalimantan Timur. Keluarga saya itu semua tokoh-tokoh Kaharingan, terutama kakek saya. Dan dia salah satu tokoh yang punya ilmu sangat banyak. Sampai ilmu orang yang matanya kemasukan debu ada Bapak Ibu. Lalu kalau mau hujan dia bawa padi, dia lihat di langit itu mau hujan, dia belum berangkat dulu, dia pergi berdiri di ujung rumah di ladang itu. Tidak tahu dia berdoa apa, dia bilang baru berangkat. Dan itu betul Bapak Ibu, hujan tidak pernah kena. Hujan bisa hujan duluan, tetapi waktu dia jalan tidak hujan. Itu kehidupan kami pada masa dulu. Tetapi Yesus datang kepada kami melalui penginjil-penginjil yang datang ke tempat sana. Disinilah saya menyadari bahwa pentingnya pengorbanan Kristus untuk menjangkau kami orang Kaharingan pada waktu itu. Kalau bukan Kristus Bapak Ibu, saya tidak ada di sini. Mungkin saya jadi, kalau bahasa kami di sana, belian Bapak Ibu, yang suka mengobati orang sakit itu, lalu kerasukan itu. Karena kakek saya itu belian Bapak Ibu. Ya. Dan bagi kami makin tinggi ilmu beliannya itu makin disegani. Tetapi Kristus datang membawa kami hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita renung-renungkan hari ini. Mungkin Bapak Ibu bukan orang Kaharingan, bukan orang yang menyembah berhala. Tapi coba Bapak Ibu renungkan, apakah sudah kita hidup dalam kebenaran hari ini? Apakah saya sudah benar-benar percaya kepada Yesus? Karena Bapak Ibu banyak orang duduk di dalam gereja, dia membawa pergumulan yang berat dalam hidupnya.
Dia tidak benar-benar hidup dalam kebenaran. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Kalau ada Bapak Ibu yang demikian, rugi sekali kita menjadi orang percaya kalau kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Kita tidak hidup di dalam kebenaran seperti yang Yesus mau kita lakukan. Kita boleh jadi pendeta, tapi adakah pendeta yang pukul istrinya? Ada Bapak Ibu. Saya pernah konseling orang, istrinya bengkak besar di sini. Saya bilang, siapa yang melakukan ini, Bu? Ibunya nangis. Bapak. Loh, saya bilang, Bapak yang mana? Suami saya, Pak. Kok bisa? Saya bilang. Dia itu temperamen. Dia ini pendeta baptis orang setiap saat. Tapi mukul istrinya bengkak, Bapak Ibu. Adakah suami-suami di sini yang masih memukul istrinya? KDRT, tapi istrinya takut lapor? Bertobat malam hari ini. Karena itu bukan karakter Kristus. Kristus mau membawa kita di dalam hidup, di dalam kebenaran. Dia tidak mau kita hidup dalam manusia lama. Adakah kita malam hari ini yang masih suka tersinggung kalau orang tidak sebut nama kita? Kalau ada, bertobat Bapak Ibu. Karena itu belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Adakah kita malam hari ini kalau gelar kita ketinggalan satu lalu kita protes kepada Pak Gembala, Pak lupa Pak STH-nya, lupa Pak. Apalagi gelar, saya tidak hafal Bapak Ibu gelar-gelar di luar itu. Terlalu banyak gelar. Ada MAG, ada apa itu, macam-macam gelar orang. Sampai saya tidak ngerti itu artinya apa semua. Sekarang ini pun orang berebut Bapak Ibu masalah gelar mantan presiden kita. Apakah dia insinyur, apakah dia dokter Andes. Itu aja orang sampai habis makanan pun tidak akan selesai-selesai berebut itu. Gelar dia, apakah dia insinyur, apa dia dokter Andes. Kalau ada Bapak Ibu yang masih ribut masalah-masalah begitu, masih suka tersinggung, suka emosi, bertobat Bapak Ibu. Karena Yesus datang, dia mau membawa kita dalam hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kesembuhan rohani. Oleh bilur-bilurnya manusia telah disembuhkan dari sakit penyakit rohani dan pemberontakan terhadap Allah. Ini yang penting Bapak Ibu. Kita boleh jadi singer, WL, pemain musik, boleh khotbah hebat, boleh tampil luar biasa, tapi apakah, pertanyaan bagi kita, apakah kita sehat secara rohani? Apakah kita sehat secara spiritual? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita boleh pakai jas, boleh pakai dasi, ternyata kita sakit Bapak Ibu. Sakit rohaninya. Kenapa saya bilang sakit Bapak Ibu? Apakah dalam sehari kita berdoa, ada berdoa? Itu aja barometernya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya berdoa waktu makan, itu tidak termasuk Bapak Ibu. Itu masih sakit rohani Bapak. Oh Pak Pendeta, saya 3 kali Pak berdoa. Yang pertama saya berdoa makan pagi, yang kedua makan siang, yang ketiga makan malam Pak. Itu masih sakit rohani kalau kayak gitu. Adakah Bapak Ibu baca firman Tuhan? Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman Tuhan, itu kategorinya sakit. Walaupun sering ke gereja Bapak Ibu. Orang boleh rajin ke gereja, tapi apakah dia punya hubungan dengan Tuhan? Dia punya koneksi dengan Tuhan? Kalau tidak Bapak Ibu itu, kita itu seperti handphone yang tidak punya kuota Bapak Ibu. Karena kalau punya handphone yang punya kuota, itu kita bisa menjangkau dunia luas. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya koneksi dengan Dia, apa saja kita bisa minta kepada Bapa kita. Amin. Tetapi kalau tidak, kita seperti handphone yang tidak punya pulsa atau kuota. Mau buka ini tidak bisa terbuka, mau buka itu tidak bisa terbuka. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan pernah meminta kepada Tuhan kalau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau rohani kita tidak dipulihkan, jangan pernah minta-minta kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah kasih kepada kita kalau rohani kita tidak dipulihkan. Kita harus punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Kita harus terhubung selalu 24 jam dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penting buat kita. Itu sebabnya pada saat kita mengalami penderitaan ini, kalau kita mengikuti langkah-langkah ini tadi, maka yang
kita dapat adalah kemuliaan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, kita pun mendapat kemuliaan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesimpulan buat kita semua pada malam hari ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun kita orang Dayak. Saya bilang sama teman-teman, berhenti pakai baju Dayak itu, kalau untuk petentang-petenteng, karena itu membawa kita ke dalam dosa. Bapak Ibu betul, kalau kita pakai baju Dayak apalagi untuk ribut Bapak Ibu, itu percaya dirinya tinggi. Saya bilang ini bisa hilap bahasa orang sebelah. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau ada masalah berikutnya enggak usah pakai begini, ini bahaya saya bilang. Apalagi ada yang bawa-bawa mandau. Sehingga waktu kami kasus itu saya bilang mandau tidak boleh dibawa. Itu simpan di rumah saya semua saya bilang. Enggak boleh pakai itu. Karena setan bisa gunakan itu untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan lakukan yang baik sekalipun orang tidak berbuat baik kepada kita. Sekalipun harga diri kita diinjak-injak orang, sekalipun kita direndahkan, sekalipun kita tidak dianggap. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan beban penderitaan dan ketidakadilan itu kepada Tuhan. Bukan mengancam, bukan membalas, tetapi hiduplah di dalam kebenaran sebagai bentuk syukur atas penebusan Kristus. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting sekali kita meneladani Kristus, sehingga kita bisa mendapat kemuliaan itu melalui penderitaan, seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu melihat apa yang Yesus buat. Apakah dia terhina? Tidak. Apakah dia direndahkan? Secara manusia iya, tetapi di hadapan Tuhan dia ditinggikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini mari kita lihat firman Tuhan ini. Mari kita belajar bersama-sama bahwa justru di dalam penderitaan karena nama Kristus kita dimuliakan. Justru di dalam penderitaan atau kesulitan karena nama Yesus kita ditinggikan. Derajat kita diangkat oleh Tuhan. Surat 1 Petrus 2 ayat 21-24 adalah panggilan untuk hidup radikal, meneladani Yesus. Penderitaan yang ditanggung dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah menunjukkan bahwa kita adalah miliknya yang kini hidup untuk kebenaran. Kalau kita bisa sampai di level iman ini, maka kita menjadi orang percaya yang penuh dengan kemuliaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman ini. Kalau ada di antara kita malam hari ini masih bergumul dengan karakter kita, dengan persoalan kehidupan kepribadian kita, dengan sifat-sifat kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengubahkan kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harusnya berubah. Kalau dia masih tidak berubah, berarti dia orang Kristen ular Bapak Ibu. Yang ganti kulit, setelah kulit baru tumbuh kembali seperti ular. Kita harus menjadi orang Kristen kupu-kupu. Yang awalnya ulat, waktu dia diproses, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Waktu dia jadi ulat, dia bisa memakan semua daun tanaman orang. Dia berbuat jahat, tetapi waktu dia diproses, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Bahkan anak-anak kecil senang kepada kupu-kupu. Kita jangan pernah menjadi orang Kristen ular yang hanya ganti kulit, hanya bisa masuk gereja, tetapi kita sifat asli kita masih manusia lama kita menguasai kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita bersama-sama meneladani Kristus. Melalui penderitaan-penderitaan sebagai orang percaya, itu membentuk karakter kita menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam anugerah Tuhan, bukan hidup menurut ego kita lagi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini buat kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup seperti Kristus. Walaupun kami dianiaya, dihina, tidak dianggap, tetapi kami
tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kami mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit dalam kehidupan kami tetap hidup di dalam kebenaran. Karena kami percaya bahwa di dalam ketaatan kami dalam menghadapi kesulitan hidup, disitulah kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkannya, supaya kami yang hadir pada malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan kami diberkati oleh Tuhan. Jika ada di antara kami pada malam hari ini masih bergumul dengan karakter kami, dengan sifat-sifat masa lalu kami, dengan manusia lama kami, melalui malam hari ini, melalui firman Tuhan malam hari ini, kiranya Roh Kudus menjamah hatinya sehingga dia berubah, bertobat, dan dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan manusia lamanya, menjadi manusia baru yang hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.